Halo, balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog gue kali ini sebetulnya gue bingung ya mau bikin konten apa. Dan gue juga baru kelar ngaji. Meskipun ngajinya masih secara online karena memang situasinya belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu secara langsung. Jadi di video kali ini nggak apa-apa ya, gue masih pakai peci masih kayak baju koko. Ingin sedikit berbagi tips gimana caranya kalian mengatur keuangan pada saat kalian masih kuliah sambil bekerja. Nah, jangan lama-lama simak videonya. Namun sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue makin semangat buat video-video bermanfaat untuk kalian semua. Nah, ketika kalian masih kuliah sambil bekerja, tentunya banyak sekali pengeluaran yang harus kalian keluarkan di luar dari pengeluaran pokok yang sudah biasa kalian keluarkan. Contohnya, anggaplah kalian memiliki gaji per bulan salaris 5 juta rupiah. Misalkan kalian punya gaji 5 juta rupiah. Nah, kalian kalkulasi di semester ini semesternya adalah 6 juta. Artinya 6 juta dibagi 6 dan harus bayar 1 juta per bulan. Nah, artinya dari salaris kalian 5 juta, kalian harus sisihkan 1 juta. Nah, 1 juta itu adalah uang yang harus kalian lock. Si 1 juta itu tidak boleh digunakan untuk biaya apapun ya. Mau itu biaya holiday, mau itu kalian mau beli sesuatu, pokoknya si uang 1 juta itu kalian harus lock. Artinya kalian harus kunci 1 juta itu. Nah, kan masih ada tuh sisa 4 juta. Si 4 juta rupiah itu kalian gunain, kalian kalkulasikan misalkan untuk kebutuhan pokok kalian ataupun ke sehari-hari kalian. Misalkan kalian masih bujang, kalian itu udah termasuk misalkan kalian liburan, kalian nongkrong, kalian jalan bis, misalkan dalam 1 bulan itu 2 juta. Anggaplah 2 juta itu sebagai biaya pokok harian kalian termasuk bensin ataupun yang lainnya. Artinya kalian sudah harus saving 1 juta plus 3 juta. Misalkan 1 jutanya lagi kalian kasih untuk orang tua kalian atau saudara-saudara kalian, keponakan kalian, misalkan kalian bagi-bagi. Artinya 1 juta untuk biaya kuliah, lalu 2 juta untuk pengeluaran kalian, dan 1 juta untuk kalian bagi ke misalkan ke orang tua, ke saudara, ke tetangga ataupun orang yang lebih membutuhkan. Nah, si 1 juta ini kalian usahakan lagi untuk kalian saving dana tak terduga, karena meskipun kalian sudah mengalokasikan 1 juta ini untuk kalian biaya kuliah cicilan ataupun cicilan semester, misalkan 1 bulannya 1 juta atau 1,5, itu kamu save yang 1 jutanya untuk biaya tak terduga. Karena meskipun kalian sudah saving untuk biaya kuliah 1 juta, jika kalian memutuskan kuliah sambil bekerja, itu pasti ada pengeluaran-pengeluaran di luar dari dugaan-dugaan kalian. Contoh, misalkan kalian ada tugas kuliah, mengerjakan sesuatu, kalian harus butuh bensin, makan, konsumsi, lalu kalian membeli perlengkapan pendukung untuk kalian mengerjakan tugas. Misalkan tugasnya harus membuat makalah atau membuat artikel, terus juga kalian harus beli kuota, misalkan harus download jurnal ilmiah atau segala macamnya. Jadi kita review lagi, semisal kalian punya gaji 5 juta rupiah dan dengan cicilan semester kalian misalkan 1 semester 6 juta, per bulan kalian harus saving 1 juta rupiah untuk kuliah. Setelah kalian kalkulasi 2 juta untuk kebutuhan pokok, lalu 1 juta lagi untuk kalian berbagi ke saudara kalian, ke orang tua, ke keponakan dan lainnya, dan 1 juta lagi kamu usahakan untuk saving dana terduga kalian. Tapi savingnya ini saving khusus untuk si biaya kuliah, karena dari pengalaman saya kuliah sambil bekerja itu sering kali kita mengeluarkan dana ekstra di luar dari schedule ataupun anggaran yang sudah kita keluarkan. Jadi seperti itu tipsnya. Kalian harus benar-benar pandai-pandai mengelola keuangan kalian. Jadi seperti itu. Ketika kalian sudah bisa mengatur keuangan kalian, mengatur ataupun mengelola keuangan kalian sendiri, jadi kalian tuh kuliah dengan uang kalian sendiri, ataupun orang tua tidak perlu lagi membiayai
kuliah kalian. Karena ingat, biaya kuliah itu sangat mahal. Yang harus kalian ingat, selain niat yang kuat, kalian harus punya manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan bukan hanya di akuntansi, tapi untuk diri kita sendiri kita harus benar-benar punya manajemen keuangan yang baik supaya kita terus bisa membiayai diri kita sendiri untuk kuliah sambil bekerja itu sampai lulus. Istilahnya sampai 4 tahun ke depan kita harus bisa menyelesaikan. Ingat, biaya kuliah itu mahal. Sebisa mungkin kalian kuliah harus melakukan hal yang terbaik. Kerjakan tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan kewajiban kalian yang harus kalian kerjakan. Dan simpan uang kalian baik-baik. Kesampingkan ego kalian. Misal kalian mau beli handphone, misal kalian mau jalan-jalan. Ketika kalian kalkulasi bulanan dari salaries kalian yang misalkan 5 juta itu tidak mencukupi, ya kalian tidak boleh memaksakan gitu. Tidak boleh misalkan gue pengen jalan-jalan nih tapi duit gue nggak ada, udahlah pakai dulu duit kuliah. Oh jangan, karena itu akan mengganggu dari keuangan kuliah kalian. Jadi kayak gitu. Kalau seandainya memang ada uang sisa ataupun uang lebih, boleh kalian alokasikan lagi untuk misalkan jalan-jalan, untuk liburan, beli perlengkapan segala macam, itu boleh kalian lakukan. Tapi untuk yang 1 juta untuk cicilan semester 6 bulan, artinya kalian harus bayar 1 juta, itu harus kalian saving dan tidak boleh digunakan sama sekali. Ya, karena kita bisa tahu ketika kita kuliah, biaya per semester itu fluktuatif, bisa naik bisa turun tergantung dari SKS yang kalian ambil. Di semester ini banyak, otomatis bisa bisa lebih banyak lagi pengeluaran kalian. Nah itu kalian harus merancang anggaran keuangan kalian sendiri dari ulang lagi. Jadi misalkan SKS nya nambah, artinya cicilan semester kalian pun tidak mungkin flat 1 juta kayak. Mungkin demikian video tips dari saya bagaimana caranya kalian mengatur keuangan saat kalian masih berjuang kuliah sambil bekerja. Semoga video ini dapat bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan, berbagi tips, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue makin semangat bikin video-video bermanfaat untuk kalian. So, salam SH Review Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.